Kalau umat ini lisannya rusak, hatinya rusak, bencana akan datang. Upaya pencarian korban erupsi Semeru sempat dihentikan siang tadi karena aktivitas Gunung Semeru kembali meningkat. Gabungan menyekat akses menuju lokasi terdampak guguran lava dan awan panas Gunung Semeru di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Masya Allah, banyak korban. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran keluarga yang terkena korban, baik meninggalnya atau sakitnya atau rumahnya, dan yang meninggal mudah-mudahan dicatat sebagai syahid fi sabilillah. Kalau kita ambil hikmah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41 berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadinya kerusakan baik di darat, termasuk gempa bumi, banjir, kebakaran, dan juga gunung meletus. Fil bahr, tsunami, naudzubillah. Ini semuanya kata Allah, bima kasabat aydin nas, akibat dosa yang kita lakukan. Dosa saya dan Anda yang membuat Allah memberikan musibah. Karena tidak ada yang lebih berbahaya daripada maksiat kepada Allah. Maksiat mengundang malapetaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran. Liyudhighahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kejadian bencana itu sebagai bentuk siksa Allah atas sebagian dari dosanya. Liyudhighahum ba'dalladzi amilu. Sebagian dosanya itu yang dijadikan oleh Allah bentuk bencana, sebagian kecil dari dosanya, enggak semuanya. Kalau semuanya habis kita. Kalau semuanya turun batu dari langit, semuanya banjir Nabi Nuh, tapi sedikit dosa kita Allah wujudkan bencana sedikit. Enggak semuanya, dikit itu. Kalau semuanya, maka tidak akan disisakan satu makhluk pun di dunia ini. Allah mudah menghancurkan manusia dan semua makhluk. La'allahum yarji'un. Untuk apa? Supaya mereka kembali. La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mentafsirkan ayat ini sangat indah. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Al-bar daratan, al-bahr lautan. Tampak kerusakan dhaharul fasad fil barri, di daratan, tapi beliau tafsirkan al-bar al-lisan. Banyak nampak kerusakan di lisan. Al-bahr al-qalb, hati. Ketika lisan umat ini mulai rusak, saling caci mencaci, saling hujat menghujat, ghibah, namimah, senangnya membahas orang, senangnya menggunjing orang. Ada enggak? Oh, kalau kita lihat di media sosial, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, penuh dengan cacian, penuh dengan fitnah, penuh dengan gunjingan. Ini mencaci ini mencaci ini melaknat ini melaknat ini.
berita hoak, berita benar, semuanya kabar-kabar yang jelek, semuanya kerusakan di wal galab hati, ada hasud, ada riya, ada sombong. Kalau umat ini lisannya rusak, hatinya rusak, bencana akan datang. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kembalikan kita. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran sehingga kita menjadi orang yang lebih baik insya Allah. Orang mukmin itu yatadzakkaru man yakhsha. Ketika diingatkan dia takut. Diingatkan dia takut, itu orang mukmin. Orang munafik diingatkan tambah sombong. Diingatkan tambah sombong. Mudah-mudahan kita menjadikan peringatan ini menjadi kita hamba yang lebih taat lagi sama Allah Subhanahu taala. Kalau sudah gunung letuk, siapa yang kuat menahannya? Kekuatan mana yang bisa menahan? Tsunami datang, kekuatan mana yang bisa menahan? Karena itu perbanyak ratibul haddad. Karena ratib ini sebagai benteng dari bencana insyaallah. Perbanyak maulid-maulid, insyaallah dengan maulid tidak akan turun bala musibah. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ketika Nabi hidup di lisan kita, Nabi hidup di hati kita, Nabi hidup di rumah kita, salawat, maulid. Masya Allah ya. Saudara-saudara kita yang di Padang dan sekitarnya, mereka bikin maulid sampai 40 hari. Walaupun yang hadir belum banyak, wa insya Allah semakin tahun semakin makmur insya Allah. Mudah-mudahan berkat maulid ini Allah mengangkat semua bala musibah. Berapa banyak kata Sayyidi Abi Umar, berkat majlisul ilm, berkat majlisul dzikir, berkat majlisul maulid, Allah mengangkat musibah. Bukan di tempat kita saja, tapi di dunia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat majlis yang semacam ini, jika diterima oleh Allah, berupa awan yang sejuk, kemudian mendatangi tempat yang gersang dari hidayah, Allah turunkan hujan hidayah. Masuk Islam, orang menjadi orang baik berkat majlis yang semacam ini. Alhamdulillah. Itu niat untuk Allah memberikan rahmat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.